Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Alamsyah. Saya akan mempresentasikan jawaban UAS mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, yang mana saya mengambil contoh kasus dari skandal keuangan PT Waskita Karya. Sebelumnya, sedikit menyampaikan terkait dengan kasus ini. Pada awal tahun 2023, isu terkait penyimpangan pencatatan keuangan di Waskita Karya mulai mencuat melalui laporan dan pengaduan internal yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pengeluaran yang dilaporkan dengan realisasi di lapangan. Temuan awal memicu audit internal mendalam yang mengungkap transaksi-transaksi yang tidak wajar, termasuk pembengkakan biaya dan dokumen pendukung yang tidak lengkap, sehingga menimbulkan kecurigaan terhadap adanya penyalahgunaan wewenang. Isu ini kemudian mendapatkan sorotan media pada Maret 2023 yang menarik perhatian regulator seperti Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kedua lembaga tersebut segera melakukan penyidikan formal, di mana dalam rentang waktu April hingga Mei 2023, sejumlah pejabat yang terlibat dalam pengelolaan keuangan dan pengadaan proyek menjadi fokus penyelidikan, dengan beberapa di antaranya ditahan sementara untuk memberikan keterangan. Seiring dengan berlangsungnya penyelidikan, dampak operasional mulai dirasakan, di mana beberapa proyek strategis mengalami penundaan yang menimbulkan keresahan di kalangan investor dan publik. Tekanan publik dan tuntutan transparansi mendorong manajemen PT Waskita Karya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan, termasuk restrukturisasi internal dan penerapan kebijakan baru guna memperkuat sistem pengendalian internal. Pada Juli 2023, perusahaan melakukan reorganisasi dengan menyingkirkan pejabat yang terindikasi terlibat dan mulai menerapkan perbaikan sistem pengawasan keuangan. Hasil audit eksternal dan lanjutan audit internal yang dirilis antara Agustus dan September mengonfirmasi adanya celah dalam proses pengadaan dan pencatatan keuangan, sehingga memicu proses hukum terhadap sejumlah eksekutif yang terlibat. Menjelang akhir tahun 2023, PT Waskita Karya mulai mengimplementasikan langkah-langkah reformasi secara menyeluruh, termasuk penguatan tim audit internal, peningkatan mekanisme pelaporan keuangan secara real time, dan komunikasi terbuka dengan regulator serta publik. Langkah-langkah tersebut diharapkan tidak hanya dapat mengatasi masalah yang ada, tetapi juga memulihkan kepercayaan publik dan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan perusahaan ke depan. Dari skandal PT Waskita, kita bisa mengidentifikasi masalah yang terjadi. Yang pertama, ada kelemahan perencanaan dan penyusunan anggaran, di mana terjadi ketidaksesuaian antara rencana anggaran dan realisasi pengeluaran, yang membuka peluangnya terjadi pembengkakan biaya. Yang kedua, sistem pengendalian internal yang tidak efektif, di mana mekanisme untuk mencegah, mendeteksi, dan mengoreksi penyimpangan tidak berjalan optimal, sehingga anomali transaksi tidak teridentifikasi secara dini. Yang ketiga, keterlambatan dan kurangnya transparansi dalam pelaporan keuangan. Informasi keuangan tidak disampaikan secara real time kepada pimpinan, sehingga menghambat pengambilan keputusan yang cepat. Lalu keterbatasan audit internal, di mana proses audit internal tidak mampu mengungkap semua anomali atau potensi penyalahgunaan, sehingga penyimpangan dapat terus berlangsung. Ini diperparah dengan budaya organisasi dan struktur insentif yang menekan etika. Tekanan untuk mencapai target finansial secara agresif, mengorbankan integritas. Ada dua faktor yang menyebabkan skandal itu bisa terjadi. Yang pertama, faktor internal atau yang berasal dari dalam.
Ada perencanaan dan penganggaran yang tidak adaptif terhadap dinamika operasional dan perubahan kondisi pasar, ditambah dengan kegagalan dalam menetapkan mekanisme kontrol preventif, detektif, dan korektif yang memadai, serta terjadi kesenjangan komunikasi dan koordinasi antar unit operasional dengan manajemen yang menyebabkan informasi kritis tidak tersampaikan tepat waktu. Lalu ditambah lagi dengan struktur insentif yang mendorong pencapaian target tanpa mempertimbangkan kepatuhan terhadap prosedur pengendalian. Selanjutnya, faktor eksternal atau yang berasal dari luar, yaitu ada pengawasan regulator dan tekanan publik, ditandai dengan keterlibatan KPK dan BPK yang mengungkap celah dalam sistem pengendalian serta meningkatkan tekanan untuk transparansi. Ditambah lagi dengan dinamika pasar dan proyek strategis, proyek-proyek yang besar yang kompleks, menambah tantangan dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan. Dari pengendalian yang ada, kita bisa mengevaluasi bahwa di dalam pengendalian preventif, prosedur perencanaan dan standar operasional yang ada belum mampu mengantisipasi risiko pembengkakan biaya. Dari pengendalian detektif, audit internal tidak terintegrasi secara real-time dengan sistem pelaporan keuangan sehingga keterlambatan dalam deteksi penyimpangan terjadi. Lalu dari pengendalian korektif, tindakan korektif yang diterapkan setelah penyimpangan tidak segera dan tidak cukup menyeluruh untuk mencegah kerugian lebih lanjut. Ini diperparah dengan kurangnya penggunaan teknologi untuk monitoring dan pelaporan yang dapat memberikan sinyal dini atas anomali keuangan. Permasalahan ini tentunya memberikan dampak yang bisa dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama, dampak finansial. Pembengkakan biaya dan penyimpangan pencatatan mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan dan mengganggu stabilitas keuangan perusahaan. Dari sisi operasional, gangguan pada jalannya proyek strategis yang mengakibatkan penundaan dan potensi pembatalan proyek. Dari sisi reputasi, terjadi penurunan kepercayaan publik, investor, dan pemangku kepentingan akibat tidak transparan dan penyalahgunaan wewenang. Dan yang terakhir, tentunya dari sisi hukum dan regulasi, dengan keterlibatan pihak regulator seperti BPK dan KPK yang memicu proses hukum, tentu akan berpotensi menimbulkan sanksi bagi pejabat terkait. Tentunya, dari permasalahan ini kita bisa merumuskan solusi dan rekomendasi. Yang pertama dari sistem pengendalian internal, yaitu kita harus menyusun ulang dan memperketat standar operasional prosedur dalam perencanaan, pengeluaran, dan pelaporan keuangan. Lalu kita harus memperkuat tim audit internal dengan pelatihan dan teknologi modern untuk mendeteksi anomali secara real time. Lalu kita harus menerapkan sistem ERP dan data analytics, di mana kita mengintegrasikan sistem informasi untuk pelaporan dan monitoring keuangan secara transparan dan real time. Solusi dan rekomendasi selanjutnya dari sisi struktur insentif dan budaya organisasi, di mana yang pertama kita harus menyusun ulang mekanisme pemberian insentif agar lebih mendukung etika, transparansi, dan kepatuhan terhadap prosedur, serta dilakukan penguatan nilai-nilai etika dan kepatuhan dengan membangun budaya organisasi yang menekankan pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam setiap proses pengendalian. Lalu, kita harus meningkatkan komunikasi antar unit operasional dan manajemen untuk memastikan informasi penting tersampaikan secara tepat waktu. Penerapan dari solusi dan rekomendasi tersebut yang bisa dilakukan oleh pihak manajemen, yaitu dengan cara pertama kita harus menetapkan jadwal reformasi pengendalian internal dengan target jangka pendek, menengah, dan panjang. Lalu perlu dilakukan pembentukan tim khusus
tim lintas fungsi untuk mengawasi implementasi perbaikan dan koordinasi antar unit, serta dilakukan monitoring berkala dengan menetapkan indikator kinerja utama terkait pengendalian keuangan dan melaporkannya secara berkala kepada manajemen puncak. Terakhir, kesimpulan dari analisis sistem pengendalian manajemen atas kasus skandal keuangan di PT Waskita Karya mengungkapkan bahwa kelemahan dan perencanaan, pengawasan internal dan pelaporan keuangan menjadi faktor utama terjadinya penyimpangan. Penguatan sistem pengendalian melalui revisi prosedur, integrasi teknologi informasi, penyesuaian struktur insentif, serta peningkatan budaya organisasi menjadi kunci untuk mencegah terulangnya kasus serupa dan memulihkan kepercayaan publik serta pemangku kepentingan.